Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazidan. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita sekarang masuk pada pembahasan poin ke-16, 17 dan seterusnya. Qada'u al-fawaid, mengqada' salat yang tertinggal. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka kafarahnya, penggantinya adalah hendaklah dia melakukan sholat itu ketika dia mengingatnya. Jadi perhatikan ya, di sini Nabi mengkaitkan dengan lupa dan tertidur. Maka ini yang boleh diqadha. Boleh apa? Qadha. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Berarti meninggalkan sholat yang disengaja, apakah bisa diqadha? Pertanyaan. Maka di bab selanjutnya, di poin ke-17, hal yaqdi man taraka as-salata 'amdan hatta kharaja waqtuha. Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja boleh mengqadha sholat itu? Itu dia meninggalkan sholat dengan sengaja sampai lewat waktu. Ini pertanyaan. Ibnu Hazm Al-Zahiri, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitabnya Al-Muhalla dia mengatakan, Inna Allah ja'ala li kulli salatin fardha, li kulli salati fardin waqtan mahdudat tarafain yadkhulu fi hinin mahdud wa yabtulu fi waqtin mahdud fala
farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha li'anna kilayhima shalla fi ghairil waqti wa aidan fa innal qada'a ijabu syar'in wa syar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam walau kana al-qada'u wajiban 'ala al-'amidi li tarki as-salati hatta yakhruja waqtuha lama aghfala Allah ta'ala wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzalika wa la nasiyahu wa la ta'ammada i'natana bi tarki bayanihi wa ma kana rabbuka nasiya wa kullu syari'atin lam ya'ti biha al-Qur'an wa sunnah fahiya batil. Artinya sungguhnya Allah telah menetapkan untuk setiap sholat fardu waktu yang terbatas dari dua sisi, yaitu waktu masuknya sholat dibatasi dan waktu lewatnya waktu sholat itu juga terbatas. Jadi dua sisi. Karena di sini tidak boleh sholat sebelum waktunya dan tidak boleh sholat setelah waktunya, karena waktunya sudah ditetapkan dan habisnya waktu juga sudah ditetapkan. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang sholat sebelum waktunya dan orang yang sholat setelah lewat waktunya. Keduanya sholatnya batal. Oke. Karena keduanya sholat pada selain waktu sholat. Ini yang tidak ada bedanya tadi. Juga sesungguhnya mengqadha sholat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh syariat, dan tidak boleh syariat itu datang dari selain Allah atas lisan Rasulullah SAW. Seandainya qadha sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat itu sampai habis waktunya, niscaya Allah tidak lalai dan Allah dan Rasul tidak lalai dari hal itu dan tidak melupakannya, ya. Dan tidak mungkin Allah sengaja, ya, tidak memperhatikan kita untuk menjelaskan. Jadi begini, mengqadha sholat yang sengaja ditinggalkan sekiranya disyariatkan, tentu pasti ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin Allah itu lalai untuk menjelaskan. Nah, mungkin juga lupa, karena Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak mungkin lupa. Maka setiap syariat yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia batal. Dia batal. Ya, sebagian orang mengatakan diqadha sholat. Bayangkan 7 tahun dia tidak sholat, atau ada yang 15 tahun tidak sholat. Baru taubat beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang sholat baru umur 40. Sebelumnya diqadha semuanya. Kapan diqadhanya? Semalam tidak cukup. Ya. Sedangkan syarat qadha itu dia harus qadha tatkala dia ingat, tidak boleh dia tunda. 40 tahun berapa lama kita kan? Oleh karena itu, sekiranya mengqadha sholat yang ditinggalkan karena sengaja itu disyariatkan, niscaya Allah dan Rasulnya tidak akan pernah lupa untuk menjelaskan. Ini kaidah sebenarnya, bukan hanya qadha sholat, semua perbuatan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin Allah tidak jelas. Contoh apa? Selain sholat, Maulid Nabi,
Saya mau singgung maulid Nabi. Contoh selain sholat itu apa? Maulid Nabi. Siapa yang tahu tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. Mana tadi riwayatnya? 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Nabi. Itu yang pasti. Nggak mungkin Allah nggak menjelaskan tanggalnya kalau itu disyariat. Sekarang Idul Fitri tanggal berapa? Jelaskan. Kenapa dijelaskan? Karena ada ibadah makhluk di sana. Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13. Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 boleh juga. Yang penting di purnama. Puasa Muharram tanggal 10. Sekarang Maulid Nabi, lupakah Allah untuk menjelaskan kapan waktu perayaan? Nggak lupa, nggak mungkin. Tapi kenapa tidak dijelaskan? Ya tadi syariat. Sama seperti ini. Mengqadha sholat. Maka semua syariat yang tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah, maka dia ini perkataannya istimewa dari Ibnu Hazm. Nah, ini mengenai tidak disyariatkannya qadha salat. Bukan berarti kita merasa aman, enak dong, tidak salat dulu. Lagi kita harus banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah karena telah lama meninggalkan salat. Dan ini juga sebagai pelajaran buat kita bahwa anak-anak kita yang baru berumur muda sudah sholat, ya boleh jadi jauh lebih baik dari kita, karena mereka dari awal sudah. Kita baru belajar sholat mungkin setelah 20 tahun, 18 tahun, tidak tahu sholat. Bukan tidak tahu, ya tidak mengerti cara menunaikan sholat, akan lalai, sengaja tidak mau sholat. Tapi al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fiha. Beberapa waktu yang terlarang sholat padanya. Ya, ini ada beberapa waktu yang terlarang sholat padanya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Rasulullah SAW mengatakan dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang kita dilarang melakukan sholat padanya, dan tidak pula boleh kita menguburkan jenazah di antara kita pada waktu tersebut. Jadi 3 waktu itu tidak boleh sholat, tidak boleh menguburkan jenazah. Pertama, ketika matahari baru saja terbit sampai benar-benar tampak matahari. Ada yang mengatakan sampai matahari itu setinggi tombak yang ditancapkan. Itu masalahnya ya. Tombak itu kebiasaan siapa? Jadi pandangan orang, misalnya kita tancapkan tombak ke sana, seberapa jauh kita mundur untuk melihat
matahari setinggi tombak, apakah sejauh 1 kilo atau melihat lebih dekat, kan beda kondisi. Nah, itu melihat kondisi orang Arab. Ya, cara mereka, adat mereka itu bagaimana. Nah, sekarang kita tidak perlu tancapkan tombak. Sekarang tinggal dilihat waktu syuruk yang diperkirakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ketika matahari pas berada di tengah sampai bergeser ke arah barat, dan ini mudah dilihatnya. Ya, ketika bayangan kita bulat, maka di situ terlarang sholat. Sekarang bagaimana matahari di sini? Matahari di mana? Di sini. Tidak ke sini kan? Kalau sini bulat, kalau kita di luar. Kalau tadi sebelah sini nih, otomatis ada bayangan yang lewat kayak gini kan? Nah, kayak gini. Ini ada bayangan kan di sini? Maka kita matahari. Jadi selama bayangan itu masih berarah dengan ini, dengan benda ini, maka tidak boleh sholat sampai ya matahari ke sana. Ini udah bergeser. Anggap ini yang bergeser matahari. Seperti waktu apa? Terlarang itu ketika di tengah. Kalau matahari di sini, maka otomatis ini kan bulat di bawah. Tapi masalahnya matahari kadang bergeser di sini, ya agak ke utara dikit. Itu dilihat antara kita dengan bayangan kita lurus atau tidak. Sampai kapan? Sampai mataharinya bergeser ke barat sedikit, atau dalam bahasa kita tergelincir. Waktu ketiga yaitu waktu matahari condong menjelang terbenam hingga terbenam. Biasanya itu waktunya kuning. Mataharinya apa? Kuning. Nah, waktu-waktu itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, man shalla salat as-subhi thumma aqsir 'ani as-salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'a hina tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar thumma shalla fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla adh-dhillu birrumhi thumma aqsir 'anis salati fa inna hina idzin tusjaru jahannamu fa idza aqbala al-fay'u fasalli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asra thumma aqsir hatta 'anis salati hatta taghrub asy-syams فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. Ya, artinya sholat subuhlah kalian, kemudian jangan dia melakukan sholat lagi selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan agak meninggi. Ya, terbit dan agak meninggi. Karena sungguhnya matahari itu ketika terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Ya. Dan ketika itu kaum kufar sujud kepada matahari. Kemudian sholatlah setelahnya, maksud sholat duha, sholat atau sekarang yang diistilahkan sholat syuruk. Para ulama sebenarnya tidak pernah menemukan hadis sholat syuruk. Yang ada itu sholat awalu duha. Sholat awalu duha, awal duha. Karena istilah isyraq itu hanya istilah para fuqaha.
ahli hadis tidak ada yang mengistilahkan demikian kecuali sedikit. Mereka mengistilahkan sholat apa? Awal duha. Karena pada saat itu setan, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian sholatlah, ini sholat tadi yang saya sebutkan. Karena sungguhnya sholat yang disaksikan dan dihadiri para malaikat sampai bayangan tombak pas dengan tombaknya tegak lurus. Kemudian pada saat itu janganlah kamu sholat, maksudnya ketika matahari di tengah. Jangan sholat pada saat itu. Karena sungguhnya ketika itu api jahanam sedang dikobarkan. Saat itu api jahanam berkobar-kobar. Ya. Apabila matahari telah tergelincir, maka sholatlah. Karena sholat ketika itu disaksikan dan dihadiri para malaikat. Hingga kamu sholat asar. Kemudian janganlah kamu sholat setelah sholat asar itu sebelum matahari terbenam. Karena sungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan pada waktu itu kaum kufar sedang bersujud kepada matahari. Apa alasan Nabi melarang di 3 waktu itu? Disebutkan dalam hadis ini. Hadis Uqbah, hadis Uqbah bin Amr ibn al-As. Hadis Amr ibn al-As. Ya. Amr ibn al-As. Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah. Di mana alasannya ada 3. Ada 2. Ketika terbit dan terbenam, matahari berada di antara 2 tanduk setan. Nah, ketika berada di tengah-tengah, api jahanam sedang dikobarkan. Baik. Poin ke-19. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai waktu yang terlarang atau pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Kita lanjut ya, poin ke-19. Kecuali dari larangan ini satu waktu tertentu dan satu tempat tertentu. Nah, satu tempat itu di mana? Kan dilarang sholat di 3 waktu itu. Kita bicara tempat. Kecuali ada satu tempat yang boleh sholat di waktu-waktu semua. Di mana? Tempat-tempat. Mekah. Oke, di waktu berada di Mekah. Mekah itu di mana? Mekah itu luas. Di sisi Ka'bah, Masjidil Haram. Tidak semua Mekah, tapi berada di Masjidil Haram. Baik. Ada satu waktu dan satu tempat tertentu yang dikecualikan boleh sholat di waktu-waktu terlarang. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yattasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhri wa yaddahinu min duhnin aw yamassu min tibi baitih ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام
illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra. Salah seorang mandi pada hari Jumat, lalu dia bersuci dengan sungguh-sungguh memakai minyak wangi atau wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian dia pergi menuju ke sebuah masjid dan dia tidak melangkahi dua pundak orang yang sedang duduk. Kemudian dia sholat semampunya. Ini syahid, sholat semampunya. Sampai kapan? Sampai imam datang untuk menyampaikan khutbah. Melainkan pasti diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara Jumat itu dengan Jumat. Ini namanya salat mutlak. Salat apa? Mutlak. Bukan salat qabliyah Jumat. Bukan. Salat terus antum masuk salat. Misalnya antum datang jam 7 pagi, antum salat sampai matahari berada di tengah. Imam belum juga muncul untuk khutbah, boleh untuk terus salat. Sampai datang imam baru berhenti. Kapan imam itu naik mimbar? Ketika matahari tergelincir, kan begitu biasanya, ya kan? Ketika bunyi ting 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 bunyi jam itu, baru imam naik. Sedangkan orang ini sholat sebelum imam naik. Kena waktu terlarang enggak? Ya, berarti yang boleh itu hari Jumat sholat mutlak. Sholat apa? Sholat intidhar. Boleh juga mengatakan itu sholat intidhar. Sholat menanti waktu sholat berikutnya. Tapi penamaan itu siapa yang menamakan? Apa ada dalil? Tidak ada dalil yang jelas. Maka namanya sholat mutlak. Sholat apa? Mutlak. Oke. Orang tersebut dianjurkan menunaikan sholat sunnah semampunya dan tiada yang menghalanginya kecuali pada waktu datangnya khatib. Ya. Oleh karena itu bukan hanya satu orang di kalangan ulama salaf, di antara mereka ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan datangnya khatib melarang kita mengerjakan salat, sedangkan khutbahnya melarang jemaah berbicara. Datangnya melarang kita salat, khutbahnya melarang orang lain berbicara. Ini menurut Umar bin Khattab dan juga pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka menjadikan datangnya khatib sebagai pencegah dari mengerjakan sholat mutlak tentunya. Adapun sholat baru masuk masjid boleh walaupun imam lagi, dan bukan pertengahan siang yang mereka jadikan sebagai pencegah. Padahal pertengahan siang itulah waktu terlarang. Adapun yang dimaksud tempat tertentu yaitu Mekah. Semoga Allah Ta'ala menambah kemuliaan dan keagungan kepadanya, karena itu tidak dibenci, dan di sana pada waktu-waktu terlarang ini boleh, tidak dibenci di sana pada waktu-waktu terlarang. Berdasarkan Nabi SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa salla ayyata sa'atin min lailin wa nahari au nahari. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian mencegah orang untuk tawaf di Baitullah ini
Dan jangan larang mereka untuk melakukan sholat kapan saja. Kapan saja. Malam maupun berarti waktu terlarang juga boleh kan? Boleh. Kalau di masjid lain yang boleh sholat waktu terlarang itu di hari Jumat. Kalau di Masjidil Haram setiap hari. Setiap hari. Dan setiap waktu. Waktu mau terbenam, mau terbit, mau di tengah hari, atau kapan saja boleh lakukan salat di Masjidil Haram. Semoga Allah mengundang kita ke sana. Salat yang terlarang pada waktu dilaksanakannya pada waktu-waktu ini ialah salat sunnah mutlak yang dilakukan tanpa sebab. Karenanya pada waktu-waktu terlarang ini juga boleh mengqadha salat yang terlupakan, baik salat fardu maupun salat sunnah. Berdasarkan hadis Nabi tadi, man nasiya salatan aw nama anha, ya, la kafarata laha illa dzalika. Idza dzakaraha falyusalli, idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Siapa yang lupa atau dia tidur, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ketika dia ingat, karena tidak ada lagi pengganti. Berarti kapanpun kita ingat, kita qadha. Sekarang ada orang ketinggalan sholat sunnah subuh, boleh nggak dia langsung qadha setelah? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ini mengenai waktu terlarang. Berarti yang tidak terlarang pada waktu itu adalah mengqadha sholat selain tempat dan waktu yang khusus. Nah, ada pertanyaan? Betul. Kapan dulu nih? Kalau hari Jumat langsung sholat. Kalau hari Jumat langsung sholat tanpa menunggu azan. Kalau selain hari Jumat nunggu azan dulu. Lalu apa bedanya? Nah, mendengarkan khutbah itu wajib, betul. Sedangkan menjawab azan sunnah. Nah, selain hari Jumat kita dianjurkan menjawab azan, karena menjawab azan sunnah muakkada atau fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Sedangkan dengar khutbah fardu ain. Makanya kalau datang ke masjid jangan tidur. Ya. Gimana cara supaya tidur? Bawa aja kopi 1 botol aqua ukuran 1,5 liter. Ya. Nah, ini pertanyaan nih. Gimana supaya tidak ngantuk kita sambil minum kopi saat khutbah imam? Boleh tidak? Itu dia. Saya minum dulu. Kan kalau imam sudah naik mimbar, tidak boleh bicara. Enggak bicara. Minum kopi enggak bicara. Kira-kira masuk enggak? Iya, para ulama membedakan antara sikap dan ucapan. Yang terlarang itu apa? Berbicara. Bagaimana kalau kita tidak bicara? Singkirin sesuatu, atau kita ngantuk sekali minum kopi, 1 gelas masih ngantuk juga, 2 gelas masih ngantuk juga, 3 gelas asam lambung naik, dibawa ke rumah sakit. Nah, tentu sebagian mengatakan kalau sekedar bergerak tidak masalah. Yang terlarang adalah ucapan.
Nah, barakallahu fikum. Walaupun kita tetap hati-hati, tidak boleh bersikap melalaikan kita dari khutbah. Kalau anak-anak kecil lagi nakal di masjid, nggak usah ditegur. Jangan nakal kamu, itu imam lagi khutbah. Imamnya sudah tidak konsentrasi gara-gara dia yang marah-marah, ya kan? Kecuali imamnya nyuruh, tolong kasih tahu anak-anak itu berhenti ya, boleh. Si khatib ngomong begitu, jadi si orang yang disuruh melarang anak. Atas izin siapa? Khatib. Atau makmum boleh berbicara ketika melihat khatib salah, ya, mengingat ke khatib. Ada khatib di zaman Rasul Muawiyah ya, bersama sahabat lagi doa begini angkat tangan, dikatakan buruk sekali perbuatanmu gitu oleh makmumnya. Nanti kalau lagi berdoa saat khutbah begini, ini bukan begini. Ya. Kira-kira antum berani nggak kalau khutbah itu? Nggak berani. Bukan lagi Wahabi dibilang nanti Wahabi plus 3, kayak RAM 8 plus 5 gitu. Ini Wahabi plus 3 gitu. Itu menunjukkan boleh saat tertentu. Nanti insya Allah akan bicarakan tentang khutbah Jumat. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Khutbah 2 kali. Seharusnya tidak berdekatan. Adzan pertama itu perkiraannya jam 10. Seharusnya jam 10 atau jam 11. Tapi itu untuk mengingatkan orang-orang yang tidak mendengar adzan. Mendengar apa? Adzan. Sekarang orang di mana-mana dengar adzan, maka tidak perlu ada adzan 2 kali. Cukup sekali. Enggak usah. Harus. Adzan itu cukup yang kedua sebenarnya. Adzan pertama itu cuma tambahan oleh mereka. Kan 2 kali. 2 kali adzan. Adzan pertama itu belum masuk waktu. Atau sudah di sini? Berarti 2 kali adzan itu terlalu berdekatan. Sebenarnya mereka lakukan 3 kali adzan. Adzan pertama, kedua, dan koma. Dulu di zamannya Utsman dilakukan hal itu karena sudah banyak umat manusia yang masuk Islam. Nah, orang-orang di pasar karena asyik berdagang, maka diadzankan dari pasar tuh, bukan di masjid adzannya. Kenapa? Karena tidak ada corong yang sampai ke pasar, maka diingatkan dulu beberapa waktu sebelum sholat Jumat. Ya, kalau mau mengikuti Utsman begitu kan. Nanti kalau hari Jumat ada yang datang adzan di pasar Paru atau tempat wisata. Ini berapa kali? Nah, ada pertanyaan nih? Kotak amal itu seharusnya di awal aja, jangan sampai membuat konsentrasi orang itu rusak gara-gara soal kotak amal lewat. Ya, seharusnya kotak amal itu di awal sebelum khutbah dikumandangkan dan dilakukan. Cuma masalahnya orang ramai itu pas imam naik mimbar, ya enggak? Ramai itu ketika imam sedang berapi-api berkhutbah. Tadi kemana? Ya, tadi itu lagi mandi junub, lama mandinya, atau lagi dagang tadinya. Ada lagi? Iya, di sunnah lihat. Maka khatib tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Yang tidak perlu sholat tahiyatul masjid, khatib langsung duduk di atas mimbar. Ada lagi?
Cukup? Saya kira cukup dulu ya. Ini udah sampai waktu jam 8.13. Ada yang bertanya lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Mengenai sholat. Ada, tapi larangannya itu karena ada ilah. Ya kalau ini kan larangannya, ilahnya nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Ilahnya adalah karena matahari berada di atas tanduk setan. Nggak bisa kita singkirkan. Nah kalau malam hari itu dilarang mengurus jenazah malam hari karena takut tidak sempurna pengurusannya karena gelap. Nah gelap inilah yang menjadi sumber larangannya. Sekarang bagaimana kalau kita mengurus jenazah dengan lampu yang terang seperti sekarang ini? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena ilahnya terangkat. Maka di sana berlaku kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Sebuah hukum berjalan bersama sebabnya. Sebabnya ada, maka ada hukum. Tidak ada sebab, maka hilang hukum. Contoh, apa sebab dilarangnya mengubur jenazah di malam hari? Karena takut tidak diurus dengan sempurna. Jelas? Nah, gelap tadi. Jika gelap ini bisa dihilangkan, maka ngurus jenazah malam hari boleh tidak? Boleh. Karena udah hilang ilah pelarangannya. Saya kira itu mudah untuk dipahami. Ada lagi? Cukup ya? Mungkin ada ibu-ibu bertanya. Malu-malu bertanya. Malu bertanya, sesat kemudian. Nggak ada ya? Obat. Nggak ada contoh dari Nabi SAW hal itu. Kalau kita ketinggalan sholat malam yang biasa kita kerjakan, maka ganti dengan sholat duha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan surat Al-Furqan, saya lupa nomor ayatnya. Wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara atau arada syukura. Allah menjadikan malam dan siang khilfatan. Khilfatan artinya bergantian. Malam dan siang. Kata Umar, kalau orang tidak bisa mengerjakan sholat malam yang biasa dia kerjakan, maka dia lakukan itu di siang hari. Siapa jadi panutan? Rasulullah SAW. Kalau beliau tidak sholat 11 rakaat di malam harinya, maka beliau sholat duha 12 rakaat. Karena tidak boleh witir di siang hari. Nah, boleh sholat ganjil di siang, kecuali di penghujung siang, itu maghrib, sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ada lagi. Qabliyah subuh kalau sudah ada. Sholat qabliyah subuh. Siapa yang qomat di masjid? Ya, tidak ada kaitannya dengan ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu masih boleh sholat sunnah subuh. Nanti setelah itu baru sholat wajib. Bukan ikut qomat di musola Al-Imam Bukhari. Kejauhan. Kalau laki-lakinya iya, yang ada di masjid itu, dia kalau sudah qomat tidak boleh dia sholat karena dia berada dalam masjid yang imamnya siap melakukan sholat wajib. 6. Sekira cukup? Ada lagi? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.